Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam bareng gue Faris. Hari ini kita akan review sekaligus ngomongin atau ngobrolin dan ngebahas series Ahsoka. Salah satu series dari universe Star Wars ini baru berakhir guys, dan gue baru nonton hari ini, hari Rabu gue rekamannya. Jadi benar-benar keluar sore ini, gue habis nonton tadi ya finalenya episode 8 season 1. Dan kita reviewnya dari mana dulu ya? Mungkin dari keseluruhan seriesnya sebelum nanti akan membahas finalenya ya, dan sedikit spoiler di akhir video mungkin seperti itu. Jadi untuk seriesnya, bagaimana menurut gua series Ahsoka ini bagus dari segi story ya, story karakter segala macam itu oke lah. Karena apa ya, mungkin dari sebelumnya kita sudah dikecewakan oleh beberapa series dari universe Star Wars gitu ya. Meskipun ekspektasi gue cukup tinggi, apalagi dengan karakter-karakter yang namanya sebenarnya tuh udah sangat besar kayak Boba Fett, Obi-Wan, bahkan The Mandalorian gitu yang season 1 season 2-nya menurut gue one of the best Star Wars media. Tapi di season 3 sangat mengecewakan gitu. Kita penonton sebagai penonton Star Wars sangat merasa ya kecewa lah, karena season 1-2 Mandalorian sangat bagus. Terus juga ada series Obi-Wan Kenobi juga tahu potensi, maksudnya karakter Obi-Wan dan Darth Vader gitu ya, dan Luke Skywalker yang harus dilindungi, potensinya itu sebesar apa, tapi ternyata underwhelming gitu. Karakter Boba Fett juga yang sangat keren, one of the best character in Star Wars, tapi di treatnya dengan cukup membosankan menurut gue secara personal gitu. Tapi di series Ahsoka ini ya guys ya, menurut gue sangat bagus sih, di deliver dengan baik oleh Dave Filoni. Mungkin karena dia sangat mengerti karakternya Ahsoka ya, dan juga semua karakter yang ada di sekitaran Ahsoka kayak Sabine, Hera, segala macam gitu-gitu. Dia yang membuat karakter-karakter itu, jadi dia tahu karakternya harus ditreat seperti apa dan ceritanya harus dibawa kemana. Nah tapi gue nggak tahu nih, kalau gue kan menonton ini sebagai fans Star Wars yang mengikuti Rebels dan Clone Wars segala macam lah ya. Jadi gue kenal karakter Ahsoka dengan sangat dalam gitu. Belum lagi cameo-nya di Mandalorian segala macam gitu. Jadi gue melihat karakter Ahsoka gitu, gue sudah mengenal dia. Tapi gue nggak tahu nih sudut pandang atau kacamata dari penonton Star Wars yang tidak mengikuti seri-seri Star Wars yang ada Ahsokanya gitu, yang Ahsoka bahkan nggak ada di film live actionnya kan. Maksudnya orang yang tidak mengikuti seri animasinya atau Mandalorian nggak bakal tahu Ahsoka itu siapa gitu. Nah gue nggak tahu menurut pandangan mereka apakah series ini bagus gitu. Apalagi dengan adanya karakter Sabine, Hera gitu segala macem kan, kayak karakternya udah saling kenal tiba-tiba di series ini. Kalau menurut kita sebagai yang menonton seri-seri Star Wars sebelumnya sih, semua terasa aman-aman aja gitu, karena kita sudah melewati itu semua sebelumnya di Rebels dan segala macam. Tapi kayaknya sih menurut gue ya, untuk orang yang tidak mengikuti seri Star Wars, cuma ngikutin filmnya doang gitu, akan clueless sih di filmnya. Meskipun dia mungkin tahu ya secara garis besar misinya Ahsoka adalah track down Grand Admiral Thrawn biar Empire tidak hidup lagi. Intinya begitulah. Dan sambil mencari teman lamanya si Ezra. Itu doang intinya. Cuma menurut gue, mereka yang tidak menonton series ini nggak akan merasakan atau ya pokoknya mereka tidak akan merasakan emosi sedalam kita yang menonton series Clone Wars dan Rebels gitu, karena kita tahu betapa dekatnya mereka dari season ke season, apalagi Ezra dan Sabine gitu segala macem lah. Jadi kita punya keunggulan lah sebagai fans Star Wars. Jadi ini sebenarnya sedikit marketnya tuh sedikit niche gitu ya sebenarnya untuk khusus fans Star Wars nih menurut gue nih, karena dari karakternya dan plotnya segala macem, dan juga konfliknya mungkin ya, kan kayak beberapa adegan ditunjukkan ada The Ones, terus ada World Between Worlds yang menurut gue ini mungkin
Gue rada spoiler dikit nggak apa ya, kayak contohnya adegan ketika Ahsoka jatuh dari tebing terus tiba-tiba masuk ke dunia lain, itu orang awam pasti anjir apaan nih, kok dia ada di dunia lain gitu, Star Wars atau apa gitu. Tapi ya mereka mungkin akan menganggap itu sebagai kejadian yang aneh gitu. Tapi kita yang sudah tahu bahwa A World Between Worlds itu exist, dan itu bukan, bisa dibilang sebenarnya sci-fi juga kan, itu sebenarnya ruang dan waktu berkumpul di situ semua lah gitu, segala macem lah. Makanya gue kalau dari gue pribadi sih, gue merasa bagus karena gue menonton Rebels dan Clone Wars gitu. Jadi gue hanya bisa menyampaikan pendapat menurut experience gue mengikuti Star Wars gitu. Jadi gue nggak bisa menjadi wakil untuk kalian yang tidak menonton Clone Wars dan Rebels. Dan kalau kalian yang pengen nonton Ahsoka, menurut gua itu kalian seenggaknya harus cari di YouTube Rebels, apa sih kalau yang dijadiin satu gitu, pokoknya Rebels recap 1 sampai 4 ya maksudnya. 4 apa 3 sih seasonnya. Pokoknya kalau kalian pengen nonton Ahsoka tapi belum nonton Rebels, menurut gua kalian wajib cari di YouTube seenggaknya lah. Kalau kalian malas nonton untuk ngikutin series Rebels gitu ya, karena kalian mungkin gak suka animasi gitu segala macam, kalian harus menurut gue untuk seenggaknya cari recapnya di YouTube gitu, karena sangat-sangat penting untuk tahu karakternya Ezra dan Sabine dan Hera segala macam ya. Meskipun di sini ada beberapa karakter baru ya yang akan gue bahas berikutnya, seperti Baylan Skoll dan Shin Hati, ya kan, Skoll and Hati ya, berdasarkan Norse mythology ya. Ada kalau dari karakter Baylan Skoll dan Shin Hati ya, menurut gue bagus. Terutama Baylan nih sih, Shin Hati masih oke lah. Dia seperti ya sebenarnya padawan yang ambisius untuk menguasai segala macam gitu, masih oke aja lah, nggak ada yang buruk dengan Shin Hati. Tapi menurut gue Baylan itu bagus banget ya. Dari maksudnya apa ya, kita bisa lihat dia sebenarnya kayak dark side tapi enggak juga gitu. Dan juga meskipun kayak dia sosok villain gitu ya, ingin apa ya, memproses sesuatu yang buruk gitu kan sebenarnya, tapi dia punya apa ya, honorable lah. Maksudnya kan ketika di series ini kayak Sabine membantu dia, pokoknya kan dia bilang kan I'm a man of my words. Gue gak tahu sih dibilang itu atau enggak, cuma intinya dia itu a man of his words. Kalau lu udah bantu gue ya udah gue kasih sebaliknya seperti perjanjian gue ke lu gitu ya. Honorable man lah gitu, meskipun dia bisa dibilang jahat ya, tapi enggak juga sih menurut gue. Kayaknya sih ada tujuan lain di dia gitu yang kita masih belum tahu ya. Tapi sayangnya ya aktornya Ray Stevenson meninggal dunia sebelum seriesnya rilis bahkan. Jadi ya rest in peace. Dan sayangnya karena dia, padahal ya ini setelah gue nonton finalnya, yang gue lihat kan dia agak sedikit absen gitu di beberapa episode terakhir Ahsoka, dan feeling gue sih sebenarnya tuh Baylan Skoll akan dikasih sesuatu yang besar di season berikutnya Ahsoka gitu, atau ada di media lain. Tapi sayang banget aktornya meninggal, dan sayang banget sih. Padahal Ray Stevenson-nya keren banget actingnya di situ, dan juga karakter yang dia mainkan itu menarik gitu, powerful. Bahkan Ahsoka aja kagak bisa, susah maksudnya untuk ngalahin Baylan Skoll, padahal dia bisa toe-to-toe, meskipun gak toe-to-toe banget sama Vader gitu ya, seenggaknya dia bisa survive on Vader, bisa ngalahin ya, bisa dibilang ngalahin Darth Maul, tapi dia kesusahan ngelawan Baylan Skoll. Padahal itu maksudnya salah satu karakter villain yang keren gitu, yang powerful lah. Tapi sayang banget aktornya meninggal dunia. Jadi mungkin si Dave Filoni dan Lucasfilms lagi kebingungan nih akan dikemanin karakter Baylan Skoll ke depan gitu. Kenapa? Karena di cast menurut gue sih, menurut gue pribadi sih kayaknya emang harus di recast sih, karena karakter itu bener-bener di setup untuk sesuatu yang besar sebenarnya Baylan Skoll ya. Cuma sayang aja ya, begitulah ya. Cuma ya dari karakter seperti itu. Mungkin Throne berikutnya yang akan kita bahas ya, ini lebih karakter. Kalau story sih sebenarnya gue tidak ada masalah, semua seru banget untuk diikutin gitu ya. Meskipun
ada apa ya bisa dibilang ya, plot yang kayak apa, contohnya si siapa namanya, Sabine menjadi apprentice-nya Ahsoka, itu kayaknya bener-bener baru dibahas di series ini deh. Sebelumnya di Rebels ya dia pernah latihan beberapa kali untuk ini lightsaber, kayaknya nggak ada kayak dijadiin apprentice gitu. Iya nggak sih guys? Pokoknya tolong kasih tahu gue di komen ya, apakah sebelumnya di media sebelumnya pernah ada gitu kalau Ahsoka bilang akan ngelatih Sabine segala macam untuk Force gitu-gitulah. Kalian komen di bawah apakah ada atau emang bener di film ini kayak baru pertama kali disinggung dan ada kayak kan ada jedanya gitu, timeline-nya ada plot hole bisa dibilang ya di sini. Kalian komen di bawah. Tapi dari segi cerita semua seru sih. Mungkin udah bukan spoiler lagi kali ya, Ezra Bridger ada di series ini dan he looks good. Sumpah mirip banget. Siapa tuh aktornya, si Eman siapa itu? Mirip banget gila sama Ezra Bridger. Gue ngeliatnya sih happy banget sih ya. Dan ini basically sebenarnya bukan Ahsoka season 1, ini lebih ke Rebels season 5 ya guys ya. Makanya itulah kenapa gue menyarankan kalian untuk seenggaknya nonton recap Rebels season 1 sampai 4. Bener kan ya, Rebels tuh ada 4 season. Season 1 sampai 4 coba gue cari nih. Iyap benar. Pokoknya kalian harus cari nih di YouTube sebelum nonton ini, karena ini basically adalah Rebels season 5 ya, si Ahsoka season 1 ini. Dan karakter Thrawn, Thrawn tidak bisa dipungkiri adalah salah satu karakter terkeren di universe Star Wars gitu. Sangat dingin ya kan, pokoknya keren, suaranya juga sangat mengintimidasi gitu, selalu one step ahead. Itu karakter yang memang keren banget sih Thrawn. Apalagi kayak maksudnya dari segi looks mungkin ya tidak terlalu mirip dengan desain yang ada di novel, komik dan seri Rebels gitu, tapi menurut gue oke lah, karena kan ini ada timeline yang cukup jauh ya, dan dia pastinya kan aging gitu, dan di sini kelihatan lebih tua karena karakter yang dimainkan oleh Lars Mikkelsen udah tua gitu, jadi ya gue masih mengokekan lah, karena secara logika kan dia juga aging sih Thrawn-nya, jadi masih dari segi looks gue kasih pas lah. Tapi dari segi performance best top memang Lars Mikkelsen sudah hatam lah memerankan Thrawn. Dari segi plotnya si Thrawn pun juga sangat in karakter gitu ya. Semua udah perfect, Thrawn segala macam. Kalau dari konsistensi karakter mungkin gue agak sedikit komennya di kayak karakter Rebels, Ezra, Sabine, Ahsoka gitu segala macam, kayak awal-awal episode tuh kayak kerasa tidak terlalu mirip dengan karakternya di seri animasi. Ya mungkin gue tidak akan menyalahkan begitu besar gitu, karena gue harus paham juga beberapa poin, kayak contohnya kan ini live action bukan animasi, jadi karakter tidak akan seceria itu gitu ya, pastinya begitu kan, live action akan lebih serius daripada animasi. Terus juga yang kedua, ada jeda waktu timeline yang pastinya karakternya berubah dari yang di Rebels gitu ya, ini mereka sudah lebih dewasa gitu. Terus juga ada peregangan lah di antara masing-masing karakter gitu, kayak Ahsoka sama Sabine kan diceritakan sedikit menjauh gitu setelah, kayak kalau di series ini diceritain Ahsoka nggak begitu percaya sama Sabine semenjak, pokoknya nggak mau untuk melatih Sabine semenjak kejadian The Purge of Mandalore, karena takutnya Sabine emosi tidak stabil, nanti malah dia menyalahgunakan kekuatannya itu, jadi menjauh lah hubungan mereka berdua. Jadi di awal-awal scene tuh kayak kerasa mereka semua tuh moodnya grumpy semua gitu loh, meskipun ini bukan sebuah kritik yang begitu major menurut gue ya, gue ingin menyatakan itu aja. Tapi di akhir-akhir, di episode-episode akhir gitu, ketika karakternya sudah bonding lagi, baru kerasa tuh karakternya balik lagi seperti karakter di Rebels yang saling bisa saling bercanda gitu segala macam, semua pokoknya semua menjadi cair di akhir lagi, semua itu perfect sih, kerasa kembali semua momen nostalgianya gitu. itu bagus di situ sih.
Apalagi kalau dari karakter sih itu sih. Dan gue suka sama karakter Sabine juga di sini. Apalagi semuanya pokoknya semua tuh akan baik di endingnya guys, sumpah guys. Kalau kalian mungkin kayak di 1 atau 2 episode ngerasa kayaknya Sabine dulu nggak kayak gini deh, atau Ahsoka dulu nggak kayak gini, tapi di akhir menurut gue ya bagus sih. Semua karakter Sabine semua keluar, dan developmentnya dia belajar force segala macem semua, aduh bagus deh. Ezra juga dengan kembalinya menggunakan lightsabernya, itulah keren banget sih. Meskipun ada satu cameo sebenarnya yang gue harapkan si Kanan ya, semoga akan nongol lah di episode-episode berikutnya gitu sih. Apalagi yang mau gue bahas ya, udah sih bagus menurut gue ya, bagus banget, seru gitu kan. Apalagi dari kekecewaan kita di seri Star Wars sebelumnya, kayak ini jadi kerasa sangat bagus gitu. Sebelum ini ada Endor sih, which is menurut gue jauh improvement dari Mandalorian dan Boba Fett dan Obi-Wan yang tadi gue sebutin. Tapi Ahsoka ini juga memberikan harapan baru lah ke media Star Wars yang akan keluar selanjutnya gitu. Kayak kan banyak sebenarnya yang akan keluar di Acolyte, Skeleton Crew segala macem. Dan juga katanya Dave Filoni menargetkan untuk bikin film yang menyatukan series universe ini kayak Mandalorian, Boba Fett, dan Ahsoka nanti jadi satu untuk melawan Grand Admiral Thrawn di movie-nya Dave Filoni. Katanya sih begitu, yang gue denger sih begitu ya. Semoga itu akan terjadi ya. Dan juga harusnya sih ada Ahsoka season 2 ya. Gue gak tahu sih apakah akan ada season 2 atau nanti dilanjutkan di filmnya Dave Filoni itu. Tapi gue sangat mendukung Dave Filoni untuk bikin film, karena menurut gue dia sangat mengerti Star Wars. Dan gue sangat menyayangkan Lucasfilms dan Kathleen Kennedy. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa nggak tunjuk Dave Filoni? Pokoknya bikin jadi oversee semua project Star Wars. Dia yang menyatukan semuanya. Karena kalau gue lihat ya dari series ini, kita bahas sedikit di episode 8 finalenya, mungkin sedikit konfliknya gitu. Pokoknya ini spoiler ya guys ya. Jadi kalian yang belum nonton finalnya, tolong di pause dulu, close dulu, kalian nonton baru balik lagi, oke? Karena gue akan membahas endingnya dari episode 8 ini. Pokoknya di endingnya itu kan Thrawn itu intinya menang lah ya. Dia berhasil dia berhasil pokoknya pergi dari planet dia terjebak gitu. Dia kembali lagi ke Empire, intinya begitu. Kalau menurut gue, kalau Filoni dijadiin kayak Kevin Feige-nya Marvel, kita akan mendapat sequel trilogi yang lebih bagus sih menurut gue. Maksudnya kita ambil contoh mungkin karakter Rey, Finn, Kylo gitu masih ada lah di sequel trilogi. Akan melawan Thrawn guys. Why? Kenapa? Gue kayak kesel gitu dan nyesel, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu udah terjadi gitu loh. Kenapa sih mereka terlalu bodoh untuk tidak melihat itu gitu loh? Padahal kayak Dave Filoni tuh udah punya, pastinya kan dia punya vision gitu ya. Cuma karena dia nggak punya power, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya vision agar Grand Admiral Thrawn menjadi sosok yang membangkitkan Empire. Itu udah bagus banget. Dia yang mencetuskan First Order. Aduh, kalau di parallel universe pasti ada tuh sequel trilogi yang villain utama Grand Admiral Thrawn. Karena kan itu ada di buku Legends juga ya, yang Heir to the Empire. Dan itu bener setelah Return of the Jedi itu selanjutnya Heir to the Empire itu. Tapi itu The Legends, nggak jadi canon. Nah, kenapa kita nggak mengikuti jejak itu? Seenggaknya sedikit lah ambil si Grand Admiral Thrawn menjadi the big bad villain, daripada kita pakai Palpatine lagi. Mendingan Thrawn gitu jadi musuh utama ya. Intinya begitulah guys. Gue sangat menyesali kenapa nggak dari dulu Dave Filoni jadiin yang oversee seluruh universe Star Wars. Padahal dia bener-bener heir to the Empire-nya si George Lucas. Gue jadi ngeren universe Star Wars. Meskipun disclaimer, gue tidak membenci sequel trilogi ya. Tapi menurut gue adalah itu potensi yang sangat dibuang-buang. Maksudnya kita punya Luke Skywalker, kita punya Leia, Han Solo itu. Mereka dapat porsi yang keren di sequel trilogi yang kita punya sekarang. Tapi menurut gue bisa lebih baik dari itulah. Jadi segitu aja untuk review alias ngobrolin alias protes
alias berandai-andai universe Star Wars dan Ahsoka. Oke, jadi gue excited banget sih untuk project-project selanjutnya dari Star Wars ya, karena kan mereka makan yang waktu cukup lama untuk bikin series, bikin film gitu segala macem, apalagi kayak banyak yang di cancel segala macam ya. Semoga setelah Ahsoka ini banyak ide-ide yang bermunculan, apalagi seenggaknya Kathleen Kennedy lihat tuh Dave Filoni itu harus dijadikan atau sosok yang diangkat lah ke Lucasfilm karena dia yang mengerti Star Wars. Oke, gitu ya dari gua guys. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai sejauh ini guys ya. Kalian komen-komen juga apa kalian suka dengan series Ahsoka, dan apa kalian setuju tadi sama pendapat-pendapat gua, terus juga kayak tentang Dave Filoni yang harusnya menjadi sosok utama di universe Star Wars ini. Kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like dan subscribe untuk tungguin konten-konten yang baru berikutnya dari Sinematik Malam. Oke, gitu aja dari gue. Terima kasih. Selamat malam.